Baik, kita akan lanjutkan kembali ya penjelasan tentang topik pertumbuhan dan perkembangan neonatus. Kita masuk pada bahasan tentang field of development ya atau ranah perkembangan, di mana ranah perkembangan dari neonatus dan bayi ini meliputi 4 fungsi area ya. Eee, di mana ini nanti juga ada bagian-bagian inti ya atau core features-nya. Nah, yang pertama ini adalah gross motor atau perkembangan motorik kasar ya, kemudian vision and fine motor, penglihatan dan juga perkembangan motorik halus, kemudian hearing, speech and language, keterampilan untuk mendengarkan, berbicara dan juga bahasa ya. Dan yang keempat yaitu social, emotional, and behavior, yaitu perkembangan sosial, emosi, dan juga perilaku. Nah, ini adalah the four functional areas of child development and their core features ya. Jadi ada 4 ini. Nah, untuk gross motor atau keterampilan motorik kasar ya, ini adalah sebentar. Ya, untuk keterampilan motorik kasar ini adalah suatu area awal ya dari kemajuan atau proses perkembangan pada neonatus dan bayi yang paling nampak jelas. Misalnya, merangkak, duduk, berjalan, ya itu adalah motorik-motorik kasar ya, perkembangan motorik kasar. Karena keterampilan motorik halus ya, ini membutuhkan penglihatan yang baik, sehingga ini akhirnya dikelompokkan bersama seperti itu. Jadi antara motorik kasar dan motorik halus itu saling berdampingan. Demikian pula untuk bicara dan juga bahasa yang normal, itu bergantung pada pendengaran yang wajar. Jadi pada bayi ya yang tidak ada masalah pendengaran mestinya dia keterampilan, mendengar, berbicara dan juga bahasa itu juga akan berkembang ya sesuai dengan tahapan usianya. Namun apabila ada permasalahan misalnya ada, eee, ini ya gangguan pendengaran misalnya tuli ya, baik mungkin parsial atau total. Nah itu tentunya akan mempengaruhi pada kemampuan berbicara dan bahasa. Itu sehingga ini akan dikelompokkan bersama. Kemudian keterampilan sosial, emosional, dan juga behavioral atau perilaku ini adalah spektrum dari perkembangan psikologi ya. Jadi keempatnya ini akan membentuk dari 4 fungsi perkembangan tadi. Ya. Nah, untuk oke, untuk pencapaian dari kemampuan perkembangan anak ya, untuk setiap anak, setiap keterampilan ini akan mengikuti pola yang ajak ya, atau pola yang konstan, tetapi bisa bervariasi dalam kecepatannya tergantung dari masing-masing anak ya. Nah, dengan demikian, pola normal, dari apa namanya, keterampilan perkembangan tadi itu diklasifikasikan ini secara konstan, berurutan ya, harus selalu dipertimbangkan secara longitudinal yang menghubungkan setiap tahap dengan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang kemungkinan akan ada di depan ya. Kemudian bervariasi dalam tingkat, antar anak sehingga tidak bisa disamaratakan. Kekurangan dalam satu bidang keterampilan ini dapat berdampak pada keterampilan yang lain. Tadi seperti yang saya sampaikan misalnya ada gangguan pendengaran itu dapat mempengaruhi bahasa, keterampilan dan perilaku sosial serta komunikasi anak. Nah, ketika seorang anak tumbuh, keterampilan tambahan menjadi penting seperti misalnya perhatian terhadap lingkungan sekitar, konsentrasi, dan bagaimana seorang anak mengelola integrasi keterampilan mereka ya. Nah, ini adalah developmental milestone ya atau tahapan tonggak perkembangan. Kalau kita lihat ini 1 sampai 18 bulan ya atau sekitar 1,5 tahun. Nah, di mana kalau pada ini, per bulan ya, jadi bulan pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 18 bulan ya. Jadi, nanti bisa dibaca ya, ini memang sumbernya saya ambil dari, beberapa sumber dari luar ya. Jadi ini misalnya bulan pertama ya, ini mengangkat, kepala seperti itu ya, ketika apa namanya, jadi sudah mulai ada gerakan mengangkat kepala ya, kemudian fokus pada ini, pada wajah, respon terhadap suara, dan seterusnya ini ya tahapan-tahapannya. Ada banyak sekali sampai nanti, dia mengikuti tahapan di usia 18 bulan. Kemudian variasi dari pola, perkembangan ya. Jadi ada variasi pola perkembangan antar anak, di mana perkembangan motorik normal adalah perkembangan dari imobilitas ya. Jadi dari awalnya dia tidak bisa ngapa-ngapain seperti itu,
imobilitas ya, jadi tidak bisa bergerak, menjadi dia bisa berjalan. Tetapi tidak semua anak itu melakukannya dengan cara yang sama, karena tadi ya tergantung ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Sementara sebagian besar mencapai mobilitas dengan dia mulai merangkak 83%, beberapa ini mulai menggoyang-goyangkan pantatnya ya, dan lain-lainnya ini akan dan ya bayi yang lain ya, itu maksudnya merangkak dengan perut di lantai yang disebut perayapan atau gerakan merayap secara komando seperti itu ya. Jadi macam-macam memang gerakannya ya, di mana di sini dikatakan bahwa sangat sedikit yang bisa langsung berdiri dan berjalan. Jadi pasti tahapannya dia harus crawl dulu ya atau harus merangkak dulu baru dia akan mulai berdiri kemudian dia berjalan, tidak tahapannya tidak langsung seperti itu dia kemudian berjalan, tidak ya. Nah, pola lokomotor ini mulai merangkak, merayap, menyeret atau berdiri saja ya, itu akan menentukan nantinya dia usia kapan dia bisa duduk dengan tegak, berdiri dan berjalan. Nah, ini variasi dari pola-pola perkembangan ya. Nah, ini tadi komando crawl ya atau, merangkak secara komando seperti itu. Nah, ini yang gambarnya. Tapi awalnya ini dari immobile infant ya. Jadi bayi yang tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi ini mulai dia, tadi merangkak ya, kemudian ini merangkak, ini mulai tadi merayap dengan perutnya, merangkak sampai ini ya mulai duduk juga ya, berguling-guling seperti itu, sampai nanti akhirnya tahapan-tahapan ini dia akhirnya bisa berjalan ya. Nah, pola lokomotor awal ini kebanyakan anak merangkak dengan 4 kaki sebelum dia berjalan, tetapi dia beberapa akan menggoyang pantat dan lainnya ini akan merangkak komando tadi ya, merayap itu. Nah, telat berjalan yang sering terjadi itu harus dibedakan dengan kelainan seperti cerebral palsy ya. Kalau cerebral palsy kan ada permasalahan dengan syaraf dan juga otot ya. Nah, batas usia 18 bulan untuk berjalan, kurang lebih 1,5 tahun ya, terutama berlaku ini untuk anak-anak yang telah melakukan gerakan merangkak sebagai pola mobilitas awal. Harusnya kalau dia lokomotor awalnya itu sudah bagus, maka pada usia 18 bulan harusnya dia sudah mulai berjalan. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan, nah ini yang perlu untuk diwaspadai seperti itu ya. Jadi orang tua juga perlu mewaspadai itu. Nah, ini masih di pattern of child development ya, atau gross motor development, ini perkembangan motorik kasar. Kalau kita lihat ini rata-rata usia ya. Jadi misalnya bayi baru lahir ya dia nggak bisa immobile, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau diangkat pun ya kepalanya akan jatuh seperti itu. Kemudian 6 sampai 8 bulan ya dia mulai mengangkat kepala, kemudian 6 sampai 8 bulan ini dia juga mulai duduk dengan bantuan ya. Kemudian, 6, 8 sampai 9 bulan dia sudah mulai crawling atau crawling ya merangkak. Kemudian 10 bulan dia mulai ini menggapai-gapai, furniture ya, meja, kursi, seperti itu, nyari pegangan. Kemudian 12 bulan ini sudah mulai berjalan meskipun mungkin masih belum stabil gitu ya, masih, goyang-goyang seperti itu. Dia masih mencari-cari pegangan, mencari tangan, tapi sudah mulai berjalan. Nah, 15 bulan ini sudah berjalan dengan stabil ya. Nah, ini yang motorik halus dan juga penglihatan ya, karena memang kalau, untuk motorik halus biasanya ini akan dihubungkan dengan, penglihatan yang normal ya. Nah, pada usia 6 bulan, ini bayi akan mengikuti gerakan objek ya, jadi objek yang didekatkan, digeser, itu matanya akan mengikuti itu. Kemudian atau menggoyang-goyangkan ya, 4 sampai 6 bulan ini maaf ini tadi 6 minggu ya bukan 6 bulan, 6 weeks ya, 6 minggu. Kemudian 4 bulan dia sudah mulai mengambil-ngambil barang, benda, mainan seperti itu ya. 4 sampai 6 bulan ini mulai menggenggam, 7 bulan ini transfer toys from, one hand to another ya. Jadi mulai memindahkan gitu ya, jadi mainan dipindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan, seperti itu. Sambil memperhatikan mainan. Kemudian 10 bulan ini mulai bisa mengambil dengan jari-jari gitu ya, matur pincer grip gitu, jadi sudah bisa mulai mengambil benda-benda seperti itu. Kemudian 14 bulan ini sudah mulai menyusun balok-balok tower atau Lego ya. Jadi
Biasanya ini sampai ada yang nah ini kalau 18 bulan itu, 3 tower gitu ya, dikatakan sebagai 3 tower, ini 2 tahun itu 6 tower, sampai nanti dia bisa membentuk mungkin mobil-mobilan, atau mungkin jembatan, atau yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian 16 sampai 18 bulan dia sudah bisa megang pensil, menandai, nyoret-nyoret kayak gitu. 2 sampai 5 tahun ini mulai ya, membentuk garis, lingkaran ya, kemudian, segitiga, square atau kotak dan sebagainya ya, ini. Nah ini, dipakai ya sebenarnya keterampilan-keterampilan ini ya penanda atau, development milestone-nya ini dipakai untuk pemeriksaan-pemeriksaan, pertumbuhan ya atau misalnya screening deteksi dini adanya permasalahan. Oke, ya. Nah ini akan saya lanjutkan ya berikutnya ya pada hearing, speech and language ya, seperti itu. Terima kasih.